Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, iman, nikmat karunia hidayah, inayah, nikmat kesempatan sehat, kesempatan hidup usia insyaallah, sehingga kita mampu mengisi daripada usia kita, kesehatan kita, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, kita ke masjid menunaikan ibadah salat berjamaah 5 waktu. Insyaallah semua ibadah kita, mahdoh kita, yakni salat 5 waktu ini betul-betul menjadikan kita sebagai amalan istiqomah, amalan yang rutin, yakni salat berjamaah 5 waktu. Salat 5 waktu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Saat subuh kita salat, ketika fajar terbit hingga waktu terbit matahari. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Di luar itu sudah bukan subuh pada hari itu. Jadi dalam fikih Islam tidak ada kata-kata qadha, mengqadha salat, mengganti salat, tidak ada. Karena salat itu ditentukan waktunya. Ibadah yang ditentukan waktunya harus tepat di antara waktu itu, terbit fajar sampai terbit matahari, itu adalah batas waktu daripada sholat subuh. Demikian zuhur, saat matahari di titik atas atau bayang-bayang kita tidak ada sampai asar, maka kita, yakni batasnya adalah ketika bayangan lebih panjang dari tubuh kita. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi salat, hukum mengqadha, mengganti salat tidak ada bila kita laksanakan pada waktu itu. Ada juga orang yang dikenakan rukhsah keringanan tidak sholat, di antaranya orang yang haid, orang yang nifas, anak belum akil balik, lalu orang-orang yang kehilangan akal atau kurang waras istilahnya, yang tidak dikenakan hukum. Itu pendengar yang rahmati Allah. Ini rukhsah sholat, keringanan sholat hanya diberikan ketika kita dalam perjalanan safar untuk tujuan yang bukan maksiat. Kemudian ketika darurat perang ataupun diserang musuh, ataupun darurat
bencana, itu bisa rukhsah sholatnya adalah dijamak, disatukan antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Untuk jamak takhir, takdim zuhur dengan asar maka dilakukan di sholat di zuhur. Kemudian juga maghrib dan isya dilakukan jamak takdim, dilakukan di maghrib. Kemudian sebaliknya jamak takhir dilakukan ketika sholat kedua yang di zuhur dengan asar dilakukan di asar, tetap 4 rakaat. Kemudian maghrib dan isya dilakukan di isya, maghrib tetap 3, tidak boleh di qasar, dipendekkan. Yang dipendekkan adalah salat yang berjumlah rakaat 4 jadi 2, jamak takdim, jamak takhir qasar, dipendekkan qasar. Ini keringanan saat kita perjalanan. Minimal kita perjalanan 60 kilo sudah bisa di jamak takhir maupun jamak qasar, atau di jamak boleh. Perjalanan sekitar 60 kilo minimal. Pendengar yang dirahmati Allah, mengenai ibadah sholat itu ada keringanan juga, sehingga kita wajib hukumnya. Sholat itu wajib untuk semua orang, kaya, miskin, tua, muda, kecuali yang disebut tadi mendapat keringanan tidak boleh sholat jadi tanda haid dan nifas habis melahirkan. Itu. Kemudian anak-anak yang belum akil balik bisa, anak-anak, dan kemudian orang yang hilang ingatan atau pikun atau gila itu tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Jadi inilah sholat, tidak ada rukhsahnya, harus dilakukan. Tidak ada rukhsahnya, sholat itu harus dilakukan, kecuali yang disebut tadi, haid, datang bulan, lalu nifas habis melahirkan, lalu belum akil balik, lalu kehilangan akal. Biar sakit kita harus sholat, asal kita masih sadar, pikiran kita, otak kita tetap harus sholat. Orang sakit tetap harus sholat, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring, pakai isyarat, tetap harus sholat. Orang sakit tidak ada rukhsah sholat, tidak ada, tetapi harus melakukan sholat. Tidak ada alasan orang sakit untuk tidak sholat, selama akal kita, kondisi kita masih sadar. Sakit yang bisa akal masih sadar, kita tetap harus sholat. Jadi itulah pentingnya sholat. Sakit di sholat, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berdiri, duduk pakai isyarat, tidak bisa kena air wudu, kita pakai tayamum. Mengambil debu di tembok sudah boleh itu. Debu di tembok atau debu di pasir, di
tanah, boleh. Ini pentingnya sholat pendengar, sehingga ibadah untuk semua orang, untuk semua kaum muslimin muslimat, tidak peduli kaya miskin. Kalau zakat orang yang ada, orang miskin tidak berzakat. Demikian haji khusus orang yang mampu saja. Orang yang tidak mampu tidak diwajibkan berhaji, karena dia menyangkut bekal, ongkos dan bekal, kemudian bekal keluarga yang ditinggal selama ditinggal jemaah haji itu harus disediakan. Kemudian puasa juga boleh ditinggalkan bagi yang sakit, yang haid, yang datang bulan, boleh ditinggalkan. Yang tua, uzur, boleh tidak puasa tapi bayar fidyah, itu pengganti makanan. Ini pendengar rahmati Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah. Jadi istilahnya tidak ada mengqadha sholat. Sholat subuh dilakukan waktu sholat subuh, tidak ada qadha lain. Sholat subuh berikutnya adalah sholat subuh hari berikutnya, tidak bisa. Subuh tidak bisa diqadha. Zuhur tidak bisa diqadha. Asar tidak boleh diqadha karena telah ditentukan waktunya. Lalu kalau sudah terbit matahari, maka itu bukan sholat subuh lagi, kan begitu. Tidak bisa diqadha. Tidak bisa. Tidak bisa diqadha, itu sholat tidak bisa diganti. Sholat itu, karena kalau subuh terbit matahari sudah bukan waktunya subuh lagi, kan tidak bisa. Untuk subuh hari berikutnya ya subuh hari berikutnya, begitu. Yang bisa diqadha diganti adalah puasa. Diganti yang daripada sholat subuh itu tidak bisa diganti, tidak bisa diqadha itu sholat. Kalau bukan waktu subuh diganti, bukan subuh, itu namanya sudah terbit matahari, bagaimana ini? Begitu kronologis daripada hukum sholat. Masa setelah terbit dia sholat subuh? Bukan subuh namanya itu. Diqadha di mana coba? Duha, itu diqadha di mana coba? Pakai pikiran dong. Kalau itu yang harus kita ketahui. Itu harus kita ketahui sehingga kita harus pahami secara pengertian yang lugas, sehingga kita diberi pengertian kelugasan yang ada. Ini pendengar yang dirahmati Allah, itulah kehendak orang-orang yang menggunakan syahwat untuk berpikir, sehingga dia tidak mampu menerima daripada ceramahnya orang. Dia menggunakan syahwat saja. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jadi sholat subuh umpama dari terbit fajar hingga terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari bukan subuh, itu tidak bisa diqadha sholat itu, tidak bisa. Karena sudah ditentukan waktunya, mau qadha bagaimana? Tidak bisa mas qadha. Kalau bangun kesiangan, itu adalah tidak sadar. Kena hukum tidak sadar. Hilang ingatan, kan itu berarti tidak apa-apa itu. Jadi sholat tidak bisa diqadha.
tidak bisa diqadha, tidak bisa diganti karena waktunya sudah tetap untuk sholat subuh. Kemudian berarti hari satu hari lagi kan begitu. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingga sholat ini adalah ibadah yang terikat waktu. Maghrib itu saat terbenam matahari sampai hilangnya mega-mega merah, awan merah di angkasa atau masuk malam. Ini jelas ini waktu. Sampai terbit fajar itu adalah batas sholat isya, itu sangat panjang. Batas sholat isya. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Yang bisa meninggalkan sholat adalah anak yang belum balik, orang yang hilang ingatan, kemudian nifas dan habis melahirkan, pendarahan habis melahirkan, dan pendarahan saat haid itu adalah boleh meninggalkan sholat. Boleh mereka. Tidak perlu diganti, tidak perlu. Sholat tidak bisa diganti, mas. Waktunya tetap, sudah waktunya 2 jam ya 2 jam itu. Tidak bisa diganti di waktu lain karena sholat itu terikat waktu. Ini usul fikihnya itu begitu, sholat itu terikat waktu. Kalau bukan di luar waktunya itu ya bukan sholat itu lagi kan begitu. Sholat duka kalau habis terbenam matahari, terbit matahari. Bukan sholat subuh lagi, sholat duka namanya, begitulah. Kalau habis sholat zuhur, sholat asar namanya. Habis sholat asar maghrib, jadi tidak bisa diqadha. Asar diqadha di maghrib, kecuali adalah rukhsah, yakni dijamak, disatukan dan dipendekkan. Itu bagi mereka yang bepergian dan bagi mereka yang perang dalam keadaan darurat. Itu ada rukhsahnya itu begitu mengenai ada hadisnya. Pendengar yang dirahmati Allah, kita jaga sholat kita, sholat wusta kita jaga sholat ini. Kenapa? Karena sholat ini adalah ibadah yang pertama ditanya oleh Allah adalah sholat. Sebelum ditanya yang macam-macam, yaumil hisab nanti, yang ditanya pertama adalah sholat 5 waktu kita. Sholat 5 waktu kita yang ditanya. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita betul-betul kita jaga sholat ini sebagai pembeda antara kufur dan Islam adalah sholat. Barang siapa yang menurut hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hukumnya adalah murtad, keluar dari Islam. Itu semua bisa kita pelajari di kitab Fadilah Sholat. Ini pendengar rahmati Allah. Jadi pentingnya sholat ini. Dengan sengaja meninggalkan sholat satu kali, sholat subuh, maka hukumnya adalah murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis, bukan saya mengkafirkan, bukan saya memurtadkan orang, bukan. Ini dalil hadis yang harus saya sampaikan. Bukan berarti saya mengkafirkan orang, bukan. Tidak ada hak kami mengkafirkan. Kami cuma mengatakan bahasanya itu loh dalilnya. Kalau sholat sengaja ditinggalkan, hukumnya adalah murtad sesuai dengan hadis Nabi itu. Itu pendengar dan rahmati Allah. Insya Allah ceramah ini bisa membuat kita sholat istiqomah atau sholat rutin. Istiqomah itu rutin, insya Allah. Karena nanti kita akan gembira saat ditanya bagaimana sholatmu 5 waktu, maka sholatnya adalah istiqomah, insya Allah. Amin. Saya bahagia karena telah memberi petunjuk, maksudnya memberi tausiah, dan ibu bapak senang saat ditanya dengan petunjuk itu saya berbuat sholat rutin, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.